dulu para ulama dibunuh tengah malam. Utsman dibunuh tengah malam, Pak. Umar bin Khattab dibunuh di waktu fajar, Pak. Di gelapnya malam tuh Umar bin Khattab dibunuh. Ali bin Abi Thalib ditusuk ya di menjelang minantu ustaz kok nak sanangnya lah ibu. Ini pulang malam darui. Pulang malam, pai malam. Amo setengah 5 dah berangkit di rumah tu ibu. Ya tu. Ya, apalagi kalau kita, mohon maaf nih, kalau ustaz ku agak keras nahi mungkar Pak Ibu. Dibenci orang. Cayo lah ibu kamu. Kalau ustaz ku karihnya menyampaikan kebenaran, itu dah aman lah tu. Banyak yang benci begitu mah. Tapi kalau sekadar pengajian salat, puasa, zakat, tak ada orang benci jawab lah tu. Tapi kalau sudah ini haram, ini jangan. Kalau sudah jangan kaji enggak. Ketika kita menyampaikan perintah, orang ketujuh jawab tu. Ketika lah menyampaikan larangan, banyak yang benci jawab dia. Keras menyampaikan yang batil, banyak musuh ikut. Itu sunatullah. Itu maka para nabi banyak dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Ya toh? Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa diburu. Karena semua mereka mengajarkan salah satunya nahi mungkar, jangan. Maka dibenci raja-raja, dibenci penguasa. Itu konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Ini lanjutan dari kisah Nabi Adam yang sudah kita selesai membahasnya di surat Thaha ya. Terakhir kita bahas surat Thaha ayat 115 sampai 124, cerita Nabi Adam sudah selesai. Malam ini kita akan lanjut kisah Qabil dan Habil di surat Al-Maidah ayat 27-28. Walaupun ayat 27-nya sudah pernah kita bahas dalam konteks pembicaraan sejarah kurban. Jadi kita sekarang mulai di ayat 28-nya, karena ayat 27 sudah pernah kita bahas dulu. Memang cerita Qabil dan Habil ini diceritakan Allah dalam konteks kurban, sejarah kurban. Jadi ceritanya dulu ketika Nabi Adam sampai di bumi, mereka hidup membangun rumah tangga, maka lahirlah anak yang kalau di total semuanya 41, tapi tentu besarnya tidak sama, lahirnya tidak sama. Nah, ada beberapa yang sudah dewasa, maka mesti dinikahkan dan pernikahan itu harus silang, begitu riwayatnya. Jadi Qabil anak tertua itu menikah dengan kembaran Habil, adiknya. Dan Habil menikah dengan kembaran Qabil. Di sinilah timbul persoalan, karena Qabil menolak dan tidak mau menikah dengan kembaran adiknya. Dia ingin menikahi kembarannya sendiri yang lebih cantik. Dia tidak senang dengan Habil yang mendapat bagian yang lebih cantik dari apa yang dia terima. Maka dari situlah Allah memerintahkan kurban. Lalu kemudian Allah terima korban Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Lalu Qabil berkata ketika korbannya ditolak, la'aktulannaka, saya pasti membunuhmu. Apapun apanya, alasannya, engkau akan saya bunuh dan saya akan mewujudkan impian saya. Maka Habil menjawab, Allah hanya menerima korbannya orang takwa. Nah itu di ayat 27. Nah itu tidak perlu kita bahas lagi karena sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Jika engkau
membuka tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka saya tidak akan pernah membuka tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi ini jawaban Habil ini. Ketika Qabil bersikeras hendak membunuhnya, la aqtulannaka, saya pasti membunuhmu, maka Habil menjawab, jika engkau membuka tanganmu untuk membunuhku. Ya, membuka tangan itu maksudnya ya kalau orang mau membunuh tentu tangannya dibuka. Ya. Maka kata Habil, ya saya tidak akan pernah membuka tangan saya. Artinya saya akan melipat tangan saya. Kalau orang melipat tangan artinya kan tidak akan melawan. Maka saya tidak akan melawan. Kalau engkau hendak membunuh saya, silahkan. Saya tidak akan memberikan perlawanan. Saya akan melipat kedua tangan saya. Nah, ini sifat manusia yang sudah takwa tadi. Kan kata Habil begitu ya, Allah hanya menerima korban orang takwa. Jadi orang takwa itu karakternya, atau orang yang sudah diterima korbannya oleh Allah, nah seperti Habil. Kalau dia disakiti orang, dia pantang membalas perlakuan buruk orang. Dia akan menahan derita dari orang itu. Itu sifat orang-orang takwa. Jadi kalau ibu bapak, kalau ada berprinsip dan jangan kakala podo saya tak mudah. Itu alun takwa itu Pak ya. Ya, orang takwa itu dia tidak pernah mau membalas. Makanya kata Habil, saya lipat tangan saya kalau engkau hendak ya memanjangkan tanganmu untuk membunuh saya. Ini ya makanya ada Bapak Ibu ya, Nabi dalam sebuah riwayat diceritakan kalau ada engkau ya kan hendak ya dibunuh oleh saudaramu ya, maka kamu diam. Kenapa? Karena yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Al-qatil wal maktul ya finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Jadi kalau kita diam tidak melawan, ya berarti kita aman. Kalau kita melawan, ya berarti kita berencana membunuh dia. Kebetulan salah satu terbunuh. Maka yang paling hebat seperti Habil. Walaupun ini kan tidak berlaku dalam semua keadaan, karena ada juga ayat lain. Kata Allah, iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kau ditampar orang, tampar pula dia sekeras dia menamparmu. Itu boleh. Kalau bertanya, boleh tidak melawan kalau ada orang menyakiti kita? Boleh. Itu ayatnya ada itu. Ya, iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kau ditampar orang, tampar pula dia sekeras dia menamparmu. Tapi yang paling baik seperti Habil, lipat tangan kita, biarkan dia ya memukul kita atau melampiaskan ya ambisinya kepada kita. Nah, Habil begitu tuh. Sebenarnya Habil bisa melawan tapi dia tidak mau melawan. Kalau itu kau membuat engkau bahagia, maka saya akan melipat kedua tangan saya. Dan inilah level rohani yang paling tinggi Bapak Ibu. Ketika manusia punya kemampuan, punya kesempatan membalas perlakuan buruk orang, dia memilih untuk tidak membalas. Dia memilih untuk diam dan tidak melakukan perlawanan. Jadi makanya orang beriman itu kalau bertengkar, berkelahi, saling berbunuhan, dua-duanya masuk neraka tuh Pak Ibu. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka juga, sama. Hukumnya sama. Maka yang paling baik kalau saudara kita yang seiman menyakiti kita, sikap Habil yang paling baik. Dia tidak melawan. Ya. Kan kalau kita kan bodoh namanya itu ya. Tapi Habil begitulah perilakunya. Dia tidak akan melawan. Yang paling hebat itu alasan Habil, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jangan-jangan kalau saya melawan nanti ya, saya yang berbuat zalim. Makanya kata Habil, saya takut kepada Allah. Kalau engkau hendak membunuh saya, bunuh sajalah, tidak apa-apa. Ini sifat yang disebut korban Bapak ya. Karena korban itu hakikatnya kan memberikan kebahagiaan pada orang dengan membiarkan diri kita dalam kebinasaan. Itu korban namanya itu. Namanya korban tuh. Makanya pengorbanan tuh. Dia binasa, orang bahagia. Itu namanya korban. Ya sama lah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau melahirkan anak,
Ibu mau melahirkan nih. Dokter hanya pilih satu, mau ibu yang selamat atau anak yang selamat. Pilihnya cuma satu ibu. Kalau ibu selamat, anak ibu mati. Kalau ibu mati, anak ibu selamat. Apa pilihan ibu? Ya biasanya ibu milih anaknya. Biarlah anak saya selamat, biarlah saya yang mengalah. Itu pengorbanan namanya itu. Beda kalau apa tanya udah tu jauh itu. Pak, kau pak nak selamat anak apa atau istri apa? Istri yang bosan lah. Anak bisu isai mah. Karena kalau istrinya mati ya tanya ayo apa beko aja. Ini pikirin itu. Makanya ibu-ibu pengorbannya paling tinggi itu. Kalau dia diberi pilihan tuh anaknya yang selamat atau dia yang selamat, biarlah dia yang mati itu, anaknya yang selamat. Itulah hakikat korban tadi itu, makanya Habil begitu dia. Nyata. Kalau dia melawan, ya pasti ada yang mati salah satu. Yang namanya perkelahian kan pasti ada yang mati. Kalau tidak mati dia atau dia kakaknya mati. Tapi dia lebih milih dirinya yang mati daripada kakaknya. Itulah yang disebut pengorbanan. Dan kalau sesama Islam begitu ibu. Tapi kalau orang kafir tidak boleh begitu. Dengan orang kafir tidak boleh begitu. Kalau dia memerangi kita, lawan, perangi dia. Tapi kalau saudara kita yang seiman memerangi kita, kita tidak boleh melawan, Pak. Yang paling hebat, pilih perilaku Habil. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kalau dia seiman dengan kita, beriman. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh Habil. Itu kenapa Bapak Ibu ibadah korban ini ibadah pertama. Karena memang andai semua orang seperti Habil perilakunya, Pak, maka dunia ini akan aman damai, Pak. Tidak ada orang bertengkar lagi itu. Kan semua orang sudah mengalah. Sayang banyak yang seperti Kabil, Pak. Tidak banyak yang seperti Habil. Cuma kok dunia aku makin kacau, Pak. Karena yang banyak Kabil di muka bumi, tidak Habil lah, Pak. Habil itu seketik. Apa alasan Habil tidak mau membalas tadi? Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari. Zalika jazaa'uz zalimin. Kalau engkau membunuh saya, maka engkau akan datang di hari kiamat membawa dosa-dosa saya dan dosa-dosa kamu. Dan engkau akan masuk neraka. Jadi kalau Bapak Ibu dibunuh orang, maka Bapak Ibu clear dosa Bapak Ibu semua. Semua dosa Bapak Ibu hilang seketika. Karena dosa Bapak Ibu semua dibebankan kepada yang membunuh tadi. Itu hebatnya kita kalau dibunuh orang itu, Pak. Kalau kita dibunuh orang dan kita tidak melawan, maka kata Habil begitu ya, kelak engkau akan memikul semua dosa saya, tambah dosa engkau yang membunuh. Karena membunuh itu kan dosanya besar ya. Membunuh satu orang sama dosanya membunuh semua manusia di muka bumi. Nah, bukan hanya kita memikul dosa berat karena membunuh, dosa orang yang kita bunuh itu semuanya dipikulkan ke kita. Makanya orang yang dibunuh itu tidak ada lagi bawa dosa mati. Selesai. Maka kalau ada orang mati terbunuh, Pak, sayang kemarin tuh yang Brigadir J itu tidak Islam saja dia tuh. Kalau Islam dia tuh, Pak, itu tidak ada lagi dosa itu. Habis dosa semua tuh, Pak. Dipikulkan yang membunuh semua tuh. Nah, kayak Laskar yang 6 tuh. Nah, itu tidak ada lagi dosanya tuh, Pak. Habis dosanya semua tuh. Dosa mereka dipikulkan kepada eksekutor tuh semua. Ya, yang mengeksekusi, yang mengasih senjata, yang merencanakan, yang ikut rapat, yang memberi perintah dari atas, semuanya memikul dosa sama itu. Ya, dosa yang dibunuh tadi itu. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu jangan kira ringan membunuh orang itu ya. Bukan hanya dosanya besar sama dengan membunuh semua manusia. Semua dosa orang yang kita bunuh itu akan dipikulkan ke kita sehingga orang yang dibunuh itu clear dosanya, Pak. Jadi sebenarnya bahagialah kalau mati dibunuh tuh, Pak. Ya toh? Kenapa? Dia meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Termasuk yang dibunuh dengan eksekusi atas dasar pengadilan tuh. Kayak Freddy Budiman tuh, Pak Ibu. Pernah dengar cerita apa? Ada bandar narkoba tuh ya. Yang dieksekusi mati kan? Nah itu. Ya kalau dia menjalani hukuman dunia, hukuman mati, dosanya habis. Itu makanya orang yang membunuh, kisas, dia harus dibunuh pula. Ketika dia dibunuh pula atas dasar perintah negara,
pengadilan, maka yang membunuh tadi hilang pula dosanya semua, Pak. Tak jadi lagi dia mendapat dosa sebanyak membunuh semua manusia. Hilang pula karena dia sudah dibunuh. Itu hebatnya tuh Pak Ibu. Jadi semua orang yang mati dibunuh tuh makanya kalau ada matinya mati kecelakaan, mati tidak wajar tuh kan syahid kata Nabi masuk surga ya. Yang mati ditabrak, yang mati jatuh, yang mati terpanggang, yang mati apalagi itu ditimbun longsor. Itu kan dalam tanda kutip matinya mati terbunuh sebenarnya. Kalau yang mati normal itu di atas kasur tuh. Ya. Kalau itu kan mati terbunuh, yang mati terbunuh kan syahid semua. Termasuk yang mati dibunuh orang. Itu. Makanya itu para sahabat tuh ya ada pada satu masa setelah perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 setelah hijrah itu ada namanya Amul Bi'sa, tahun Nabi mengirim surat ke raja-raja. Jadi Nabi tulis surat berdakwah mengajak raja-raja masuk Islam. Dikirimlah ke Persia, ke Romawi, ke Ethiopia, ke Mesir, ya, ke raja-raja tuh. Nah, surat Nabi ini dibawa oleh kurir sahabat. Nah, dari semua yang mengantar surat, tidak ada satu pun yang kembali, mati. Ya, kalaupun tidak mati paling di penjara, tapi tidak ada yang kembali lagi, semuanya mati. Tapi walaupun begitu surat Nabi selesai ditulis, sahabat-sahabat itu berebut tuh antri, Pak, untuk mengantar surat Nabi itu. Padahal dia tahu dia mati. Kenapa? Karena itu yang paling mereka inginkan, mati terbunuh di jalan Allah. Itu makanya kata Allah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nanti baca di surah Ali Imran 169 ya. Jangan kau kira orang yang mati terbunuh itu mati. Orang yang mati terbunuh itu hidup. Hidup kata Allah. Dan mereka selalu diberikan rezeki oleh Allah. Farihina bima atahumullah, mereka bergembira ria saat mati terbunuh itu, Pak. Iya, yang mati terbunuh itu bergembira kata Allah. Kitanya yang sedih ngeri lihat dia mati terbunuh. Dia gembira itu. Itu, Pak. Bacalah di Ali Imran nanti itu. 169 sampai 170 itu. Gembira mereka tuh, Pak. Jadi mati terbunuh itu baik itu, makanya Habil tidak mau melawan dia. Ya, itu. Dia biarkan saja kakaknya membunuh dia. Ya ini kalau sama-sama saudara ya. Kalau orang kafir tidak bisa lawan. Itu perintah Allah begitu. Kalau mereka memerangimu, mereka membunuhmu, lawan. Kalau kau mati, kau masuk surga, syahid. Tapi kalau kita melawan saudara kita, mati masuk neraka juga kita, Pak. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, ini kalau saudara seiman tidak boleh kita melawan, Pak. Jadi kalau ada orang datang menyerang, Pak, kunci pintu, Pak. Tutup rapat. Jangan berikan perlawanan. Tapi kalau datangnya tiba, jangan masuknya ke rumah awak seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tu Pak Ibu, dari kunci pintu lah pun masuk je, dari hati orang masuk tengah malam tu. Tapi saudara-saudara kita ini, orang-orang Islam yang datang dari Mesir, Utsman bin Affan tu tak melawan Pak Ibu, tak melawan. Sampai dia mati tengah malam tu tak ada melawan dia tu. Sebenarnya Utsman tu raja, Pak. Dia khalifah. Bisa saja dia berkata ke prajurit ketika itu, tolong semua yang datang dari Mesir tangkap dan bunuh. Bisa tuh. Dia raja mah. Banyak pasukannya tuh. Tapi dia tidak. Datang ke kamar dia, para pembunuh itu, dia biarkan saja membunuh dirinya. Utsman mati terbunuh tanpa ada perlawanan. Di rumahnya dia dibunuh tuh, di kamarnya sedang baca Quran. Itu perilaku Habil tuh, Pak, Utsman bin Affan tuh. Tidak mau dia melawan. Karena saudara dia orang Islam yang bunuh itu, ya. Makanya Abu Bakar juga begitu kan. Abu Bakar ketika ditusuk itu ditangkap itu apa? Ya, pembunuh itu dibiarkan lepas. Jangan biarkanlah dia lepas. Ketika dia bertanya, siapa yang membunuh saya? Lalu yang membunuhmu seorang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Dia bukan Muslim, kata para sahabat. Dia dilepaskan, kata Umar, lepaskan saja, tidak usah ditangkap, biarkanlah. Ketika dia tahu yang membunuh dia itu bukan orang Islam, dia mengatakan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah, kata Umar ketika dia tahu yang membunuhnya bukan orang Islam? Saya tidak punya urusan dengan saudara saya di akhirat nanti. Sebab kalau dia Islam, pasti masuk neraka tuh.
Ya, kalau dia majusi, pasti masuk neraka. Tidak membunuh pun masuk neraka juga. Tapi kata Umar, alhamdulillah yang membunuh saya bukan saudara saya. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi dia punya urusan dengan saya di akhirat. Nah, begitulah Umar dibunuh, Pak. Dibunuh oleh majusi tapi disuruh bebaskan. Tidak usah tangkap. Biarlah, jangan dibunuh pula itu. Abu Lu'lu'ah. Ya, biarkan dia. Utsman juga begitu. Tidak ada disuruh tangkap, suruh bunuh, tidak ada. Dia merelakan dirinya mati, ya, dibunuh di malam itu. Itu, Pak. Ini contoh-contoh manusia yang sudah sampai ke level yang paling tinggi, ya, rohaninya. Habil, ada tadi Umar, ada tadi Utsman bin Affan. Itu hebatnya orang-orang yang berkorban tuh, Pak. Kalau orang bahagia, biarlah dia bahagia dan biarlah dia menanggung derita demi melapangkan jalan bahagia untuk orang lain. Tuh. Nah, jadi kalau kita menyakiti orang, ini kata Habil, ya, kita akan membawa dosa mereka nanti di akhirat. Jadi dosa-dosa mereka itu akan kita pikul. Makanya ada hadis sahih riwayat Muslim begini bunyinya, Pak Ibu, ya. Satu kali Nabi bertanya ke sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Jadi kata Nabi, ada orang bangkrut di akhirat. Sahabat menjawab, al-muflis baladir hamlahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada harta, yang tidak ada lagi uang. Kata Nabi, bukan. Tidak itu. Al-muflis min ummati. Orang yang bangkrut itu umatku. Bukan orang kafir, umatku. Mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Dia datang di hari kiamat membawa amalnya yang banyak. Salatnya berjamaah, salat sunatnya, tahajudnya, Masya Allah. Tambah lagi puasanya, wajib sunatnya, tambah lagi haji umrahnya. Ibadahnya sempurna. Lalu apa masalahnya? Syatama haza. Ketika di dunia, mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Dia kalau bicara, teibu-teibu hati orang dia. Kalau lama ngeceknya tuh, tamanung orang udah nggak keceknya. Tamanung itu bukan dapat pelajaran, ibu hati orang dia. Itu ada orang ibu kau ngecek itu sebagian tu padi. Nyo lambe mengeceknya tapi, ya kan, orang tamanung dia. Itu. Yang begitu itu bangkrut nanti itu. Itu. Atau darabahaza, tangannya sering memukul. Memukul itu bukan hanya memukul begini, menyakiti. Tangan bukan hanya tangan ini, kekuasaan juga tangan. Ya, misal mentang-mentang awak pejabat punya kekuasaan, seenaknya memenjarakan orang, menangkap orang tanpa pengadilan, baru terduga sudah dibunuh. Kan banyak tuh, Pak. Itu yang terduga teroris itu hati-hati ya, Bu. Kenapa dibunuh? Lumpuhkan dulu. Tembak kakinya, bawa ke pengadilan dulu. Kenapa harus dibunuh tanpa diadili, Pak? Ya itu. Kan ada banyak tuh, Pak, terduga teroris dia. Kan langsung dibunuh, Pak. Pada kejahatannya apa? Udah terbukti? Enggak, belum terbukti. Eksekusi itu baru bisa kalau sudah terbukti di pengadilan. Enggak semudah tuh mengeksekusi orang, Pak. Jangan seenak-enaknya menghilangkan nyawa orang itu, Pak. Udah sederhana urusan itu, Pak. Di dunia kita aman, ya ada apa-apa, aman lah di dunia. Kan kami mati besok itu. Tak mana mati seperti orang tu, besok kan mati cabut malaikat maut tu. Itu. Maka darabahaza, tangannya sering menyakiti perasaan orang. Apa? Memukul orang, menzalimi orang. Itu. Tangan, kuasa. Wa akala mahaza tu, harta orang diambil. Maka kata Nabi, dia akan datang menemui semua orang tu nanti di akhirat. Dia yang menemui orang tu, bukan orang tu mencari dia. Dia yang mencari orang tu. Mencari orang itu pun sudah terlalu berat urusannya. Bapak Ibu kira murah mencari orang di akhirat tu. Padang mahsyar selawi antah. Tak tanggung lawe, nak batapi lah, Pak. Tak ada apa sarana untuk membantu kita mempermudah pencarian. Kalau kini ada WA dah. Ada nomor HP kan. Di situ mah ada WA lah, Pak, nomor HP tak ada leh. Orang dak baju sadonya. Ya dah. Kalau dicari orang cik-cik tu, Pak, mencari orang tu saya payah tu. Kau pasobok ke bagian pahala wak kinyo. Kalau ndak bagian dosa, ambil dosanya. Itu. Semua amal kebaikan dia dikasihkan ke dia tu yang bangkrut tadi tu. Maka makin banyak Bapak Ibu menyakiti orang,
makin banyak nyari orang besok. Cayolah kamu. Makin banyak amal kita yang akan diberikan pada dia. Kalau tidak, dosa dia yang kita ambil. Itu kata Nabi, itu yang bangkrut. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Padahal amalnya banyak sekali. Nah, itu makanya lidah, tangan, itu hati-hati itu. Tidak mudah urusan di akhirat Bapak Ibu. Ya, itu yang bangkrut tadi itu. Yang kehabisan amalnya karena di dunia dia sering menyakiti orang, apalagi membunuh orang. Sudah selesailah dosa orang itu pikulkan ke kita semua tuh Pak. Kalau kita membunuh orang. Tidak mudah, tidak ringan Pak. Dosa membunuh orang itu kenapa cerita Habil dibunuh ini disebut dengan naba dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba abanai Adam. Naba itu berita besar, bukan berita kecil tuh Pak. Kalau berita kecil khabar namanya Pak. Ini naba. Pembunuhan itu bukan perkara ringan, perkara besar. Itu. Nah, makanya Bapak Ibu, ya kalau ada kita ini yang punya kuasa, tolong diingatkan Pak, jangan pernah menyakiti orang. Nanti payah kita mencari orang Pak, payah mencari orang di akhirat. Saya tidak bisa bayangkan tuh Pak, para pembunuh-pembunuh itu bagaimana nanti bertanggungjawabkan di akhirat tuh Pak. Seperti apa nanti susah hidupnya di akhirat tuh Pak, yang bunuh orang itu. Nah, itu alasan Habil tidak melawan dari itu. Saya yakin nanti engkau akan memikul semua dosa saya dan dosa engkau karena membunuh saya. Itu makanya ada hadis Nabi Ibu ya. Jangankan membunuh orang tuh, perempuan masuk neraka bihuratin rabatatha karena mengurung kucing sampai mati kelaparan. Kenapa? Perempuan itu masuk neraka ya karena dia mengurung kucing sampai mati kelaparan. Coba bayangkan kucing saja mati Pak. Neraka, apalagi orang. Itu makanya hewan itu tidak boleh kita perlakukan semena-mena. Ya, kalau Bapak Ibu tidak akan memenuhi hak-hak dia, sudah biarkan dia di tempat dia, di alam dia. Suruh dia hidup sendiri, tidak usah diurus lagi. Menyakiti hewan itu nanti bermasalah juga kita di akhirat, apalagi menyakiti manusia Pak. Itu. Ya. Wa zalika jazaa'uz zalimin. Dan itulah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Lalu fatawwa'at lahu nafsuh qatla akhi. Nafsu Qabil tetap mendorong dia untuk membunuh saudaranya, maka akhirnya dia pun membunuh saudaranya. Jadi tawwa'at ini Pak Ibu, artinya tunduk. Tawwa'a itu tunduk perlahan-lahan. Jadi Qabil ini Bapak Ibu lama jo berperang kok, bunuh ndak, bunuh ndak, bunuh ndak, bunuh ndak, bunuh ndak. Lama. Cuma kok tawat. Bolak-balik. Karena dalam diri manusia tu potensi baik itu Ibu sebenarnya dominan. Dominan yang baik karena manusia itu diciptakan dengan potensi baik. Itu makanya kebaikan itu lebih ringan dikerjakan daripada keburukan. Karena sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita baik. Kalau kita berbuat buruk agak berat, sasa angok adanya tu, kena melawan fitrah. Fitrah kita ni baik Pak Ibu. Cuman kadang nafsu dorong, tapi doa nafsu tu mendorong lambat-lambat, makanya tawwaat, lambat-lambat didorongnya. Qabil sebenarnya juga tidak mau membunuh, dia tahu fitrah dia tidak itu, tapi nafsu. Nafsu tadi tu. Ya, yang selalu mendorong dia. Itu makanya kata Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itulah yang merongrong kita untuk berbuat jahat. Nafsu namanya. Ya. Maka dia akhirnya membunuh saudaranya, maka jadilah dia orang yang menyesal. Yang menariknya begini Pak Ibu, asbaha minal khasirin. Jadilah dia menyesal. Asbaha ya. Jadi itu bisa zalla, bisa mafati'a, bisa amsa, bisa adha. Itu samanya jadi. Dalam Al-Quran semuanya ada. Tapi dipilih asbaha dari kata subuh. Asbaha itu subuh. Jadi Qabil itu menyesali pembunuhan adiknya di waktu subuh. Apa maknanya? Pembunuhan itu terjadi di malam hari. Sadarnya Qabil di waktu subuh, fa asbaha. Jadi pembunuhan itu terjadi di malam hari. Kenapa? Karena Qabil hasad kepada adiknya Habil. Orang hasad, orang yang membenci kita biasanya akan memilih waktu tengah malam menghabisi kita.
Itu kenapa kita berlindung dari orang hasad di tengah malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza. Itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ketika malam sudah gelap gulita. Ya tak? Ketika malam sudah gelap gulita. Ya, Rabbul Falaq itu artinya malam yang sudah gelap. Ya. Dari mana kita berlindung di malam yang gelap itu? Salah satunya min syarri hasidin iza hasad. Dari ya rencana jahat orang-orang yang benci kepada kita. Karena biasanya kalau ada orang membenci kita, maka kita akan menjadi targetnya di tengah malam. Dan biasanya pembunuhan-pembunuhan itu terjadinya di pertengahan malam. Habil di tengah malam dibunuh. Ada jenderal dulu, ada 7 orang jenderal. Kapan dibunuh? Tengah malam. Tengah malam, Pak. Ya enggak? Karena begitu orang-orang. Termasuk yang laskar yang dibunuh itu malam, nak? Malam tuh. Malam. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada orang benci kawak, jangan keluar malam Bapak Ibu. Ambil ingat, jangan keluar malam. Karena memang begitu isyarat Al-Quran. Mereka yang hasad kepada kita, mereka akan melancarkan kejahatannya itu min syarri ghasikin iza waqab, dari kejahatan malam bila dia sudah gelap. Begitu Bapak Ibu. Banyak dulu para ulama dibunuh tengah malam. Utsman dibunuh tengah malam, Pak. Umar bin Khattab dibunuh di waktu fajar, Pak. Di gelapnya malam tuh Umar bin Khattab dibunuh. Ali bin Abi Thalib ditusuk ya di menjelang pagi itu, Pak, di waktu fajar itu. Malam rata-rata, Pak, pembunuhan tuh. Enggak siang. Nyata. Ada kemarin tuh di mana? Labuhan Batu. Ketua MUI-nya dibunuh masuk parit malam tuh, Pak. Rata-rata pembunuhan tuh malam. Itu. Itu makanya dapat menantu ustaz kok nak sanangnya lah ibu. Ini pulang malam darui. Pulang malam, pai malam. Amu 4:30 dah berangkit ke rumah tu ibu. Ya tu. Lalu seorang baru berangkit ke rumah tu. Beko kadang-kadang kok ciri hari-hari besar tu jam 11 jam 12 mau tiba rumah tu mah. Kalau orang banyak yang hasad juga ambo, kalau ingin menghabisi ambo, murahnya Pak. Tak payah mana. Murahnya. Turian saja. Habis mah. Enak. Tapi kau jangan cita-cita jadi menantu ustaz lebih ya. Tak sanangnya lalu dengan tu. Ya apalagi kalau kita, mohon maaf nih, kalau ustaz kau agak keras nahi mungkar Pak Ibu. Dibenci orang. Cayo lebih bukan Bu. Kalau ustaz kau karihnya menyampaikan kebenaran, itu tak aman lah tu. Banyak yang benci begitu mah. Tapi kalau sekadar pengajian salat, puasa, zakat, tak ada orang benci jawab itu. Tapi kalau sudah ini haram, ini jangan. Kalau sudah jangan kaji itu dah mulai ikut mah. Tapi kalau marilah, orang ketujuh ikut mah. Tapi kalau jangan kajiannya, banyak yang benci ikut mah. Dan itu harus disampaikan. Karena agama itu isinya perintah dan larangan. Jangan perintah saja disampaikan, larangan sampaikan juga. Ya enggak? Ketika kita menyampaikan perintah, orang ketujuh jawab tu. Ketika lah menyampaikan larangan, banyak yang benci jawab lemah. Cayolah kamu ibu. Kalau ustaz lah mulainya menyampaikan larangan lah nahi mungkar kerajanya, dibenci orang tu. Karena banyak orang tergaduh deknya. Tapi kalau amar ma'ruf, 7 orang jauhnya tu mah. Nya sifatnya mari-mari saja, mari. Tapi kalau lah jangan, alah bayo tu. Cara apa jadi Pak Ibu? Kalau ada ustaz-ustaz yang keras menyampaikan yang batil, banyak musuh ikut tu. Itu sunatullah. Itu maka para nabi banyak dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Ya tu? Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa diburu.
Karena semua mereka mengajarkan salah satunya nahi mungkar, jangan. Maka dibenci raja-raja, dibenci penguasa. Itu konsekuensi itu, Ibu. Itu. Gitu. Jadi orang-orang hasad itu biasanya tengah malam tuh melancarkan apanya itu, kejahatannya itu. Ya, itu contohnya kenapa Kabil menyesalnya fa'asbaha. Menyesalnya di waktu subuh. Karena pembunuhannya di malam hari. Nah, itu makanya dulu Ibu kalau malam tu nak boleh keluar malam ni Pak. Rumah ni. Ya tak, tak boleh keluar dengan malam ni. Rumah. Silakan Pak. Itu orang kafir itu kan jelas-jelas masuk neraka ya. Apakah ada juga tingkat-tingkatnya? Karena ada juga dari orang-orang kafir itu yang berbuat baik, ya, yang dia tidak pernah berbuat jahat. Dalam arti kata sesama manusia begitu. Misalnya dia mengumpulkan dana untuk kemanusiaan, ya. Nah, apakah ada tingkat-tingkatnya juga atau memang ya dikarak-karak neraka saja gitu ah. Nah, yang kedua yang berkaitan tadi dengan orang-orang yang membunuh itu. Kalau dalam tugas negara seperti tadi, menurut dia itu halal membunuhnya. Seperti ya dia sedang patroli, ternyata ada maling atau apa begitu. Kemudian maling ini sengaja dilumpuhkannya. Ternyata dilumpuhkannya salah sasaran, tembakannya tiba dan menyebabkan dia mati begitu. Jadi begini, kafir itu ya kafir. Kafir itu pasti tidak beriman. Dan syarat orang masuk surga itu beriman. Kata Allah begitu, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang masuk surga itu orang beriman. Yang tidak beriman tidak akan masuk surga. Pasti tidak akan masuk surga. Cuman orang kafir tidak bisa kita seenaknya kepada mereka. Karena kafir itu ada tiga baginya. Ada kafir harbi yang selalu memusuhi kita. Itu boleh perang dengannya. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di bawah ya kekuasaan Islam dan dia patuh kepada semua aturan. Itu tidak boleh diperangi. Ada kafir muahid namanya. Kafir yang berjanji, ada kesepakatan damai dengan mereka. Dia memang tidak tunduk ke wilayah kita, tapi sudah ada kesepakatan damai dengan dia. Bahwa kita tidak saling memerangi. Ya tak? Nah, yang dua kafir tidak boleh diperangi ini. Kafir zimmi, kafir muahid, tidak boleh diperangi. Yang boleh itu kafir harbi saja. Yang benar-benar memusuhi dan memerangi kita. Yang dengan ini kita mati, baru masuk surga Pak. Kalau yang muahid kita bunuh, dia kafir tapi kita bunuh, kata Nabi, haram mencium aroma surga. Jangankan kafir zimmi yang tunduk patuh di wilayah Islam, kafir yang beda negara tapi sudah ada perjanjian damai kita bunuh juga, haram mencium aroma surga yang bunuh itu. Man qatala muahidan ya haramallahu raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir muahid yang sudah ada perjanjian damai dengan kita, diperangi dia. Kita yang mulai memerangi dia tidak memerangi kita sudah ada damai. Yang memerangi itu, yang membunuh itu haram mencium aroma surga. Begitu agama kita menghormati nyawa nih Pak. Orang kafir pun tidak boleh dibunuh. Haram mencium aroma surga yang bunuh orang kafir itu Pak. Itu. Kecuali yang harbi tadi. Yang benar-benar memerangi kita. Ya, seperti zaman dulu. Itu, orang-orang kafir Quraisy misalnya. Benar-benar memusuhi, memerangi, menyerang. Nah, bunuhlah, peranglah. Mati kita masuk surga. Mati dia kita dapat pahala banyak. Gitu. Tapi kalau yang saudara kita, itu contoh Habil tadi, itu contoh Utsman tadi, itu contoh Umar tadi, tidak ada yang melawan satupun. Karena saudara dia. Kalau Umar memang tidak melawan, karena memang Umar itu orangnya sudah, tidak apa-apa. Ya kalau Utsman dia tahu ini saudara dia, tidak mau dia lawan, seperti Habil. Ya kalau namanya kafir, semuanya masuk neraka. Berapa lamanya Allahu a'lam, sampai Allah menghendaki mereka keluar, kalau memang Allah menghendaki. Nah, tapi begitulah status orang kafir itu Pak. Nah yang kedua, soal ada petugas yang membunuh. Gini Pak, kalau itu sudah putusan pengadilan, itu algojo benar Pak. Misalnya kan ada regu tembak tuh, yang mengeksekusi mati itu. Dari 10 orang atau 11 orang kan ada satu yang peluru yang berisi itu Pak. 99 senjata kosong tuh Pak. Hanya satu yang punya isi tapi meletus sama itu Pak. Karena supaya nak tahu mana apa senjata yang mengenai. Tak boleh satu orang tu Pak, algojonya tu.
Regu tembak pakai regu tu Pak. Itu ada 10 orang, hanya 1 senjata yang pakai peluru tu, yang 9 kosong tu Pak. Tapi sama meletus semua. Supaya tidak diketahui ini siapa yang membunuh Pak. Saking rahasianya eksekusi itu Pak. Nah begitu ya, sampai dia membunuh saudaranya, nanti bagaimana dia menguburkan saudaranya, apa yang terjadi setelah itu nanti ada di ayat 31 sampai 32. Itulah dulu Pak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.